Sistem pencernaan manusia. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Mau tahu? Yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya kasar menjadi lebih halus untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, dan 6. Anus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Di dalam rongga mulut terdapat beberapa bagian yang terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut kita dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, taring, dan geraham. 2. Kerongkongan. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. 3. Lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi dengan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida, berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin, berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein. 4. Usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari 1. Usus 12 jari yang panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim seperti 1. Enzim amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. 2. Enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. 3. Enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. 2. Usus kosong. Di dalam usus kosong, kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu 1. Enzim maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim sukrose, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase,
berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. 3. Usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. 5. Usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum, yang terdapat pada ujung usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. 6. Anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Nah, itu tadi merupakan proses tahapan pencernaan makanan pada tubuh manusia. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua.